Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari terkasih, untuk sesi ini saya mau bicara tentang kelanjutan, keunggulan atau keunikan yang ada di dalam gereja Katolik untuk seri yang ketiga. Bahwa di dalam gereja Katolik kita mengenal ada perayaan Ekaristi, dan di sana sering terjadi mujizat Ekaristi. Kita ketahui bahwa nama lain Ekaristi atau perayaan Ekaristi itu adalah perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini dirayakan oleh orang-orang Kristen di gereja masing-masing. Tapi uniknya, mujizat itu hanya terjadi di dalam gereja Katolik. Saudara-saudari, Ekaristi atau perjamuan kudus itu adalah peristiwa yang kita rayakan dengan dasar ketika Yesus merayakan perjamuan malam terakhir bersama dengan para muridnya sebelum ia menjalani sengsara, wafat, dan kebangkitan. Nah, di dalam gereja Katolik mujizat Ekaristi sering terjadi. Sementara di tempat lain mujizat Ekaristi atau mujizat perjamuan kudus ini tidak terjadi. Nah, apa hal yang membedakan? Apa kira-kira samanya dan apa kira-kira bedanya? Maka peristiwa atau mujizat itu bisa terjadi. Baik, kita coba melihat dulu soal persamaan antara perjamuan kudus yang ada di dalam gereja Katolik dengan gereja-gereja yang lain. Sebagai persamaan bahwa baik gereja Katolik maupun gereja-gereja yang lain sama-sama mengenangkan peristiwa yang dilakukan oleh Yesus pada perayaan Kamis Putih. Kita mengutip kata-kata Yesus, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Nah, unggulnya dalam gereja Katolik adalah saudara-saudari, dan yang membuat perbedaan adalah bahwa gereja Katolik selain mengenangkan peristiwa yang dilakukan oleh Yesus dengan murid-muridnya, gereja Katolik juga menghadirkan kembali Yesus di dalam perayaan tersebut. Inilah unggulnya gereja Katolik, dan dari sinilah mujizat Ekaristi itu terjadi. Kita lihat hal yang berikut mengenai beberapa contoh mujizat Ekaristi. Yang pertama misalnya terjadi di Lanciano, Italia, ketika imam mengucapkan kata-kata konsekrasi. Tubuhnya bergetar dan berguncang hebat. Di hadapan umat, ia menunjukkan apa yang sedang terjadi. Di sana, hosti berubah menjadi daging dan anggur berubah menjadi darah. Peristiwa yang luar biasa, saudara-saudari. Bahkan imam tersebut pada saat itu begitu terkejut menyaksikan kejadian itu. Peristiwa yang kedua misalnya terjadi di Naju, Korea Selatan. Seorang ibu yang bernama Julia Kim ketika menerima hosti dan memakannya, saat itu hosti tersebut berubah menjadi daging di dalam mulutnya dan mengeluarkan darah. Dan masih banyak lagi saudara-saudari mujizat Ekaristi terjadi di gereja-gereja Katolik. Pertanyaan lanjutan kita, mengapa mujizat itu bisa terjadi? Gereja Katolik mengajarkan bahwa dalam Ekaristi Yesus Kristus sendiri hadir secara nyata. Istilah lainnya adalah realis presentia. Dan dengan istilah realis presentia ini memberikan sebuah penegasan kepada kita bahwa Yesus sendiri sungguh-sungguh hadir. Pada perjamuan akhir, Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, "Inilah tubuhku dan inilah darahku." Bukan Yesus mengatakan, "Inilah simbol tubuhku, inilah simbol darahku." Atau "Inilah tanda tubuhku," atau "Inilah tanda darahku." Tapi dengan tegas dan lantang Yesus mengatakan, "Inilah tubuhku dan inilah darahku." Seorang Kristiani sewajarnya mengimani bahwa Yesus Kristus Tuhan itu maha hadir. Kehadirannya tidak dibatasi dalam ruang dan waktu, di luar batas akal manusia.
Manusia itu terbatas, tentu tidak bisa membatasi Tuhan dalam ruang dan waktunya sendiri. Dalam kerangka iman itu, harusnya orang beriman percaya bahwa dalam seluruh perayaan Ekaristi, Kristus sendiri hadir di sana. Saudara-saudari, Rasul Paulus atau Santo Paulus pernah mengatakan bahwa Ekaristi itu adalah perjamuan Tuhan. Artinya, Yesus sebagai Tuan perjamuan itu. Dan lebih lagi, Rasul Paulus mengatakan, Yesus sendiri adalah perjamuan itu sendiri. Maka bagaimana mungkin ia tidak hadir? Ini indah sekali pernyataan Santo Paulus, saudara-saudari. Oleh karena itu, gereja meyakini bahwa ketika imam selebran menguduskan roti dan anggur dan mendaraskan seluruh doa syukur agung, materi roti dan anggur tersebut menjadi tubuh dan darah Kristus. Inilah keyakinan paling sentral dalam seluruh ritus perayaan Ekaristi di dalam gereja Katolik. Saudara-saudari, menyinggung sejenak, tadi ada istilah imam selebran. Ada juga kita kenal imam konselebran. Ini istilah ini harus kita pahami dulu. Imam selebran adalah imam yang memimpin perayaan tersebut. Sementara imam konselebran, kon itu artinya bersama dari bahasa Latin. Kon itu artinya bersama, dan konselebran itu artinya imam yang ikut berpartisipasi di dalam perayaan tersebut. Jadi sekali lagi, beda antara imam selebran dan konselebran adalah imam selebran itu adalah imam yang merayakan perayaan itu, sementara imam konselebran adalah imam yang ikut serta di dalam perayaan tersebut. Nah, untuk membantu orang beriman memahami momen sakral itu, maka dalam Konsili Trente menggunakan istilah transubstansiasi atau perubahan secara menyeluruh. Saudara dan saudariku terkasih, bagi kita orang-orang modern, substansi sepotong roti itu misalnya bisa dilihat dengan jelas melalui kaca pembesar. Bagaimanapun substansi suatu benda pasti berupa materi, meskipun sangat halus dan tak kasat mata. Pemahaman biasa ini berbeda dengan maksud gereja tentang Ekaristi. Substansi yang dimaksudkan di sini adalah realitas yang melampaui materi atau metafisik. Metafisik itu berarti meta itu di seberang, fisik itu artinya fisik atau benda. Maka kalau dikatakan metafisik berarti sesuatu yang ada di seberang sebuah benda atau ada di seberang sebuah fisik. Artinya apa? Hal tersebut tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang kita. Saudara-saudari, setelah dikuduskan oleh imam selebran, substansi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus. Bagaimana mungkin? Ini mungkin kita bertanya lagi. Dalam Ekaristi, gereja percaya bahwa substansi roti dan anggur yang adalah materi itu sungguh sudah dibarui. Itu dilakukan karena iman gereja akan Yesus Kristus. Yang tampak tentu roti dan anggur, namun hakikatnya sudah baru karena bersifat ilahi. Kita meminjam kembali istilah transubstansiasi. Bagaimana mungkin yang material menjadi ilahi? Ini pertanyaan lanjutan kita. Titik berangkatnya ialah Yesus sendiri, bukan materi pada dirinya. Dalam perjamuan akhir, dia menyatakan dirinya dalam roti dan anggur. Begitu juga dalam Ekaristi yang dilaksanakan dalam gereja saat ini. Yesus pula yang berinisiatif menyatakan dirinya. Dan hanya karena itu, materi menjadi kudus ataupun sakral. Berbagai istilah saudara-saudari dipakai untuk menggambarkan maksud tersebut. Tapi kata-kata Rasul Paulus atau Santo Paulus menarik. Santo Paulus lanjut mengatakan bahwa ibarat seorang tuan rumah menyediakan perjamuan makan. Itulah Ekaristi itu diibaratkan. Yang terhidang adalah makanan, tetapi makanan yang paling mendalam
adalah pengorbanan diri sang tuan rumah atau sang tuan pesta. Tuan rumah perjamuan menjadi pemersatu semua tamu undangan yang hadir. Mereka satu dalam satu persaudaraan dan solidaritas. Oleh karena orang itu, maka perayaan atau hal yang ingin dilakukan di dalam keluarga itu, perjamuan itu akan terasa. Dan itu akan dirasakan melalui hidangan yang disajikan oleh tuan rumah ataupun tuan pesta. Saudara dan saudariku terkasih, pemahaman misteri perubahan substansi roti dan anggur dalam Ekaristi memang terbatas. Ini harus kita akui bersama bahwa akal sehat kita itu terbatas. Pada titik batas bahasa kita, iman menjadi penting. Menurut mata telanjang yang tampak ialah roti dan anggur, tetapi menurut mata iman itu adalah tubuh dan darah Kristus. Demikianlah pemaparan tentang mujizat Ekaristi. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.